dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan sungguh baik di tengah kehidupan kami yang sudah boleh memberkati kami di sepanjang pagi, sore hingga pada malam hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan mendasarinya dengan berita firman. Kuasailah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mampu mengerti dan memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan 22 dengan perikop berjudul Allah tahu apa yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan 22, di situ diceritakan mengenai berkat Yakub kepada anak-anak Yusuf. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah Yakub salah memberikan berkat yang seharusnya diberikan kepada Manasye si sulung, namun justru diberikan kepada Efraim si bungsu? Ini yang dipermasalahkan Yusuf kepada ayahnya Yakub. Mari kita melihat ayat yang ke-17 berkata, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal ini dipandang tidak baik. Lalu dipegangnyalah tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ayat 18, katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf protes kepada ayahnya Yakub. Yusuf tidak setuju ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh ayahnya Yakub untuk memberkati anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Karena menurut budaya Ibrani, semestinya Manasye yang sulung diberkati dengan tangan kanan Yakub, karena sisi kanan melambangkan kehormatan, kekuasaan, dan perlindungan. Dengan kejanggalan inilah Yusuf protes, tidak setuju bagaimana Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Atau mungkin juga Yusuf beranggapan bahwa ayahnya sudah lanjut usia, sudah tua. Dikatakan di sini pembacaan kita mengatakan bahwa matanya sudah rabun. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Yakub tidak pernah salah memberikan berkatnya kepada anak-anaknya. Yakub tidak pernah salah memberkati anak-anak Yusuf. Kita lihat ayat yang ke-19 berkata, tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub tahu apa yang ia lakukan kepada cucu atau kepada anak-anak Yusuf, karena dia hidup dalam janji Allah. Yakub tahu masa depan bangsanya seperti apa di kemudian hari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 20 dan seterusnya berkata, lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama ulang orang Israel akan memberkati demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu apa yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah tidak sama dengan manusia. Bagaimana cara pandang manusia, cara pikir manusia tidak sama dengan cara pandang Allah. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhir. Tetapi saudara-saudaraku, Allah tahu, Allah dapat menyelami hati dan pikiran manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama Allah memilih untuk menerima berkat-Nya kepada yang muda, bukan kepada yang tua. Dan itu pula yang dilakukan Yakub terhadap anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Ia menetapkan Yakub dan bukan Esau. Kita lihat Kejadian 25 ayat 23. Ia menetapkan Ishak dan bukan Ismail. Kejadian 21 ayat 12. Ia menetapkan Yusuf dan bukan Ruben. Kejadian 48 ayat 21. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, yang sulung menurut manusia belum tentu menjadi pertama di hadapan Allah. Demikian sebaliknya, yang bungsu menurut manusia tidak berarti yang terakhir di hadapan Allah. Allah kita bebas memilih dan menetapkan, karena Allah kita Allah yang berdaulat. Allah kita berdaulat atas kehidupan manusia, atas kehidupan kita semua, sehingga Ia bebas menentukan dan memilih siapa saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali iman kita lemah dan goyah. Hati dan pikiran kita terusik, terganggu dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang tidak penting bagi kita. Kadang-kala kita merasa sakit hati, iri hati, dengki, karena kita tidak mendapat bagian di dalamnya. Kita tidak dapat bagian atau orang lain mendapat lebih dari kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berkat Allah tidak menyangkut masalah materi saja, tetapi juga perkara-perkara rohani berupa kekuatan, berupa damai sejahtera, sukacita, ketentraman, dan perlindungan, dan berbagai berkat lainnya yang diberikan kepada kita umat manusia yang memahami dan bertindak di dalam iman. Terkadang kita manusia melihat berkat Tuhan itu identik dengan materi saja, melihat dengan harta semata-mata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat jejak langkah Yusuf, bagaimana Yusuf waktu ia di Mesir. Lewat kehadiran Yusuf, bangsa Mesir diberkati Tuhan. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Dan lewat Yusuf pula janji Allah digenapi. Janji yang bagaimana yang digenapi oleh Allah kepada Yusuf, yaitu Yusuf diangkat menjadi raja di Mesir, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi keluarganya dan orang tuanya. Ya. Jadi jika Allah bebas menentukan pilihannya atau kehendaknya, maka percayalah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah salah menentukan pilihannya. Allah tahu kepada siapa yang memberikan berkat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah memberkati kita itu sudah pasti. Kita tidak perlu mengejar berkat Tuhan. Berkat akan mengejar kita asalkan kita taat dan setia. Dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan kehendak Allah. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Melakukan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk menerima berkat-Nya,
menyampaikan, menyalurkan berkat melalui pelayanan dan kesaksian hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah tidak pernah membeda-bedakan berkatnya kepada kita semua. Tetapi bagaimana umat Tuhan atau kita merespon berkat dari Allah dan menyalurkan berkat-berkat rohani di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan jemaat kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Marilah kita semua diutus Tuhan untuk menyalurkan, membagikan berkat Tuhan, yaitu berkat-berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, ketentraman di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali ke tengah-tengah keluarga rumah tangga kita dan menjadikan firman Tuhan dan boleh memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan beriman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.